karena masuknya yang paling akhir nanti yang terakhir. Silahkan perkara 24. Jadi polanya sama, identitas, kemudian dalil-dalilnya secara pokok-pokok, kemudian petitumnya. Hal-hal yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya, baik. Silahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankan kami menyampaikan identitas pemohon. Sebagai pemohon adalah Dr. Stefanus Dias Serang, MPH. Alamat Dusun Haid Timur A, RT 01, RW 01, Desa Haid Timur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Sebagai pasangan calon Bupati nomor 2 dan wakilnya atas nama Wendelinus Pauling, alamat Tunuahu, RT 01, RW 01, Desa Bani-Bani, Kecamatan Iokufeu, Kecamatan Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini yang dibacakan adalah perbaikan permohonan ya. Yang Mulia, perkenankan di permohonan yang sebelumnya terdapat beberapa hal yang secara teknis maupun substantif perlu dijernihkan sehingga kita melakukan beberapa renvoi. Tidak banyak, hanya begini. Secara Jadi menjernihkan saja prosesnya. di dalam proses beracara permohonan awal, kemudian bisa melakukan perbaikan permohonan. Dalam rangka perbaikan permohonan itu bisa menyangkut substansi. Ya. Tapi perbaikan permohonan yang dilakukan di dalam persidangan ini hanya menyangkut masalah typo saja. Tidak boleh mengubah substansi. Ya, tidak boleh mengubah angka-angka dan tidak boleh mengubah nama, daerah dan sebagainya kecuali perubahan typo saja. Semuanya bisa dimengerti ya. Tapi pada waktu perbaikan permohonan yang masih dalam waktu, ya, setelah permohonan awal ada perbaikan permohonan, itu masih boleh. Tapi perbaikan di dalam persidangan menyangkut typo saja. Nah, ini saudara, apa yang mau disampaikan? Perbaikan apa? Ini terkait dengan persoalan kejernihan dan kejelasan dalam posita. Nah, kalau Sehingga itu kita bisa sudah mengejar menyangkut kebenaran yang substantif. Kalau menyangkut substantif sudah tidak bisa, ya. Tapi baik, kalau mau tetap disampaikan, silakan disampaikan. Nanti saudara KPU termohon juga harus tahu bahwa apakah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak perubahan itu. Kalau sekedar typo, maka di dalam hukum acara masih diperbolehkan. Ya, begitu juga untuk calon pihak terkait supaya diketahui itu. Silakan. Apa, di mana, di halaman berapa itu yang akan diubah itu? Atau akan diperbaiki? Mohon izin Yang Mulia, kami kuasa termohon keberatan Yang Mulia. Ya, pokoknya dicatat dalam persidangan, ya, dicatat dalam persidangan, termasuk keberatan dari KPU itu juga dicatat, ya. Tapi silahkan apa yang akan Anda sampaikan. Perubahannya hanya perubahan typo di persidangan ini. Kalau Anda anggap bahwa karena sudah ada majelis mengatakan perbaikannya hanya perbaikan typo sehingga saudara tidak jadi merubah, itu juga dicatat dalam persidangan. Tapi di dalam persidangan ini Anda tetap mau menyampaikan, tetapi sudah disampaikan bahwa itu tidak bisa dilakukan, dan dalam hal persidangan ini kemudian pihak termohon sudah menyatakan keberatannya. Ya, semuanya terekam dalam risalah persidangan. Silakan, mau tetap disampaikan atau tidak karena menyangkut substansi. Yang Mulia, mohon izin, saya berpendapat tetap ingin mengajukan karena ini terkait dengan mencari kebenaran substantif. Mohon izin Yang Mulia. Yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu kan menurut saudara. Silahkan saja disampaikan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ada keberatan dari termohon. Sudah dicatat semua. Baik Yang Mulia. Silakan. Saya masuk langsung pada prolog untuk. Jangan panjang-panjang. Siap Yang Mulia. Ya. Bahwa dalam Izin Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia. Ya. Ini yang dibacakan oleh pemohon ini pokok permohonan yang pertama atau yang kedua. Jadi mohon ketegasan. Perbaikan permohonan itu tadi sudah sampaikan. Ya, dia perbaikan permohonannya masih memenuhi waktu.
dia membacakan perbaikan permohonan, sehingga yang dikoreksi atau yang akan diperbaiki dari perbaikan permohonan itu, kalau perbaikannya hanya typo saja tidak ada masalah. Tapi kalau perbaikannya juga menyangkut substansi, maka sebetulnya sudah tidak diperbolehkan. Tetapi kalau itu tetap akan disampaikan, maka itu sudah nanti menjadi Anda bereaksi pada waktu Anda menjawab, ya, bahwa itu sudah tidak berlaku karena perbaikannya dilakukan di dalam persidangan. Dan nanti kita menilai apakah itu bisa diperkenankan atau tidak, itu nanti hakim menilai. Dan jelas sudah disampaikan bahwa itu tidak berlaku. Yang diberlakukan adalah perbaikan yang sifatnya typo saja, kesalahan ketik saja, ya. Jadi tidak ada masalah. Ya, baik Yang Mulia, mohon izin. Jadi saya paham sekali yang disampaikan oleh Yang Mulia sesuai dengan hukum acara. Namun karena di awal pemohon ini menyampaikan akan mengkoreksi permohonannya yang pertama, jadi mohon ketegasan pemohon menyampaikan dulu akan membacakan permohonan yang mana. Tadi sudah disampaikan, dia menyampaikan yang dibacakan adalah perbaikan permohonan, ya kan? Nah, perbaikan permohonan itu di persidangan ini masih mau dibetulkan atau dilakukan, padahal pembetulan itu hanya boleh yang menyangkut typo saja, itu, ya. Ya baik, pokok-pokoknya saja nanti disampaikan perbaikan permohonan itu. Baik, terima kasih. Halaman supaya bisa tercatat. Ya. Dari perbaikan permohonan itu yang diperbaiki halaman berapa? Itu perbaikan total. Kalau perbaikan total jelas saya menentukan tidak perlu dibacakan. Ya. Nggak dipakai. Jadi gini Yang Mulia, kita melakukan beberapa perincian atas dalil sebelumnya, jadi tidak menambah substansi yang baru. Tapi baiklah, saya menyampaikan aja, nanti berkenan dipertimbangkan, serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Dan itu juga nanti direaksi oleh termohon. Bisa juga pihak terkait, kan begitu. Ya, silakan di halaman berapa yang akan dikoreksi? Di halaman 4. Ini anu loh ya, naskah perbaikan permohonan ya kita bicaranya. Siap. Ya, halaman 4. Terus? Di halaman 4 terkait dengan, maaf, halaman 5. Halaman 5 terkait dengan pokok persoalan yang menjadi inti dari perkara ini, ya, yakni khususnya halaman 7 terkait dengan keberatan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang diselenggarakan oleh termohon yang dihasilkan itu di halaman 6 posita nomor 8 Mulia. Ya, yang dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan maksud dan prinsip dan etika kepatutan dan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, perubahannya adalah kami menambahkan dasar-dasar hukum yang lain yang dilanggar oleh termohon. Nanti kami serahkan, tidak perlu saya bacakan. ya. Yang berikutnya terkait dengan penjelasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang kita duga dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif oleh termohon. Itu di halaman berapa? Itu di halaman 7 Yang Mulia. Halaman 7 ya. Di halaman 7 terkait dengan pelanggaran yang sistematis, kita kemudian di dalam posita nomor 10 permohonan sebelumnya, permohonan perbaikan, itu kita tiadakan karena posita nomor 10 itu dihapus dan diganti dengan posita yang baru, posita yang menjelaskan lebih detail sesungguhnya. Oke. Terus posita yang 10 itu diganti dengan posita masuk nomor berapa itu? Yang di sini masuk dalam posita nomor 13.
Izin Yang Mulia. Ya. Saya pikir tadi arahan dari Yang Mulia sudah jelas. Perubahan perbaikan hanya menyangkut tipe saja. Tapi saya melihat kalau ada perubahan substansi. Makanya itu dan nanti. kami belum pegang itu gitu. perbaikan yang itunya. Ya cukup. Silakan. Keberatan tadi sudah disampaikan. Ya udah, teruskan aja, teruskan. Jadi posisi Nanti tinggal direaksi aja di dalam anunya, dalam jawaban pihak termohon. posita nomor 10 tadi yang ditiadakan itu diganti dengan posita nomor 13 diperinci tabel-tabel itu sampai. Jadi intinya ada perincian dalil, ya? Perincian dalil bukan mengganti. Baik, perincian dalil. Ya. Baik, sekarang ada yang lain yang belum di dalam posita? Posita 13 sampai posita 20, sebentar yang mulia, supaya tidak keliru. Ya, jadi ini kalau begini ini bukan namanya perbaikan typo, sudah jelas. Ya. Baik, yang mulia itu posita nomor 13 sampai posita nomor 34 yes. Iya. Ya. Dan hanya merinci yang mulia, tidak. Ya, sudah sampaikan. Ya. Sudah. Selanjutnya pokok-pokoknya sama di dalam permohonan sebelumnya. Yang perubahan itu terkait dengan dugaan sistematis manipulasi DPT yang dilakukan oleh termohon. Ya, Dan baik. secara umum bisa saya jelaskan ada 6. Pertama, NIK yang penulisannya tidak sesuai dengan standar baku kodifikasi yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Yang kedua, pemilih-pemilih yang sudah pindah masih ada di DPT itu. Yang ketiga, ada pemilih yang namanya sama, NIK-nya berbeda-beda, itu ada ribuan. Semuanya kita tulis di sini. Yang keempat, ada MKK yang dipakai oleh ribuan, semuanya sudah ditulis ini, oleh ribuan pemilih, NKK-nya sama, tapi tersebar di banyak TPS. Semua sudah kita detailkan di sini. Lalu yang berikut, ada juga yang NIK-nya sama, namanya sama, tapi tersebar di banyak TPS. Kita sudah menulis secara detail untuk perincian pembuktian ini. Baik. Ya. Semuanya ada di situ ya? Semuanya lengkap. Ya, baik. Baik, itu terkait dengan yang sistematis. Bila kita menduga itu menduga sangat keras, dilakukan secara sengaja oleh termohon, dengan memasukkan NIK siluman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan relevan dan terkait lainnya. Yang berikut yang mulia sekarang terkait dengan yang modus yang lain yang dilakukan oleh termohon. Yang kita juga sudah sinyal di situ, tapi kita rinci lagi. Termohon mendropping surat suara melebihi jumlah DPT yang diizinkan oleh ketentuan, yakni 2,5%. Dan akibatnya, total hasil rekapitulasi perolehan suara di model C, salinan KWK di seluruh TPS mengalami kelebihan sebesar 287. Tabel dan rinciannya kami lampirkan. Ya, kalau ini sangat juga ya untuk catatan termohon ini. Jadi sangat berbeda sekali dengan perbaikan permohonan yang sudah dilakukan. Nanti terserah saudara direaksi, ya. Apakah saudara akan mereaksi secara detail atau pokoknya bahwa perubahan yang dilakukan adalah perubahan yang bersifat bukan typo, maka bagaimana itu terserah Anda nanti. Ya. Baik Yang Mulia. Jadi sudah nggak perlu Anda mereaksi lagi, ini sudah jelas. Ya. Baik, kalau begitu yang pokok lagi apa yang akan Anda sampaikan? Yang pokok lagi terkait dengan keterlibatan Ketua Bawaslu dalam melakukan kampanye secara terbuka. Nah itu Bawaslu bereaksi nanti ya, Anda dituduh. Itu di posita sebelumnya sudah ada yang mulia. Ya, nanti Anda bereaksi, apakah betul Bawaslu tidak apa nanti tadi namanya? Yang mulia itu Tidak, KPU, Ketua KPU. Independen, Ketua KPU atau Bawaslu? Ketua KPU yang mulia. Oh, Ketua KPU, baik nanti direaksi. Ya, terus? Kemudian yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati nomor 1 yang dalam berbagai kesempatan dalam kampanyenya menjanjikan untuk memberikan gaji
setiap bulannya kepada para tetua adat. Kita sudah sampaikan juga di permohonan sebelumnya dengan bukti-bukti yang terlambat. Ya. Kemudian Kalau yang sudah mulia, ada, nggak usah dianu. ya, Ya ini kan sudah Anda membacakan permohonan kan? baik, Ya. kita akan buktikan. Yang itu terkait keanehan lainnya adalah penggunaan KTP elektronik, bukan penerbitan, penggunaan KTP elektronik yang tidak standar. Kami sudah lampirkan semuanya di dalam permohonan. Bahkan sesuai dengan ketentuan KPU, surat edaran Ketua KPU nomor 1/1087 PL dan seterusnya tanggal 24 November, KPU pada prinsipnya telah menyatakan bahwa penerbitan KTP elektronik dibolehkan hanya sampai tanggal 8 Desember. Faktanya, sejauh ini pada tanggal 19 diterbitkan juga KTP sejauh yang diidentifikasi 15 dan para pihak ini menggunakan hak suaranya. Sudah kami lampirkan juga dengan fotokopi dan semua. Baik, ini pokok-pokok alasan permohonan Yang sudah, sistematis. dari dalilnya sudah. Sekarang petitumnya. Baik, yang petitum kami merinci petitum yang telah disampaikan biar menjadi lebih jelas. Sebelum saya sampai kepada petitum yang mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang telah disampaikan pada putusan nomor 41 PHPU titik D /6 2008 tanggal 2 Desember 2008 yang kemudian ditegaskan lagi dalam pertimbangan 3.17 halaman 153 dalam putusan nomor 45 PHPU dan seterusnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010 menyatakan menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu kada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilu kada yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil perhitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan pemilu kada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sensitif pemilu kada yang langsung Iya, itu dan seterusnya. tidak perlu disampaikan secara detail. Itu hakimnya kan hafal sekali. Baik, terima kasih. Ya kan? Nanti KPU juga tahu itu disampaikan. Baik, sebelum saya masuk ke petitum yang mulia, saya ingin menyatakan kembali, karena sudah diuraikan dalam perubahan ini, bahwa pemohon berpendapat bahwa dengan melihat modus pemilihan siluman yang terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang dilakukan oleh termohon, maka kesempatan ini juga adalah kesempatan emas bagi Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menghadirkan keadilan yang substantif atau substantif justice. Bisa dibaca sebagai demokrasi Pancasila yang substantif dan atau demokrasi Pancasila. Dan kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan kembali mengoreksi, memperbaiki praktek pemilihan kepala daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana saya mengutip di situ, kami mengutip Altman Andrew mengatakan, iya itu nggak usah dianggap dibacakan. baik, dianggap dibacakan. Terima kasih yang mulia. Saya masuk pada petitumnya. Ini juga sudah dirinci yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini. Menyatakan menyatakan tidak sah dan tidak berdasar semua DPT model A.KWK/A.3 KWK yang diterbitkan termohon untuk digunakan dalam pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka tahun 2020
karena termohon telah menerbitkan DPT model A.3 KWK secara melawan hukum. 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka nomor 227 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka beserta lampirannya tertanggal 16 Desember 2020. 5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 yang dituangkan dalam model D hasil Kabupaten Kota KWK tanggal 16 Desember 2020. Membatalkan surat keputusan KPU Malaka nomor 227 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 beserta lampirannya tanggal 16 Desember 2020. Membatalkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Malaka dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Malaka dan Wakil Bupati. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyusun ulang DPT yang telah digunakan dalam pemilu 2020 yang kemarin. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melakukan pemungutan suara ulang di selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melakukan pemilihan suara ulang tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 1. Itu petitum nomor berapa itu? Nomor 10. Hah? Atau itu setelah atau? Ya. Hah? Setelah atau. Coba dibacakan lagi coba. Baik, Yang Mulia. Coba yang nomor 10 itu dibacakan lagi coba. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum itu berubah lagi itu. Baik. Perbaikan permohonan itu diterima hari Selasa tanggal 22 Desember pukul 22.54. Baik, Yang Mulia. Ini di sini angka 10 tulisannya mendiskualifikasi pasangan calon bupati nomor urut 1 atas nama. Ini saudara ini semuanya diubah. Tadi sudah saya sampaikan perubahan di persidangan ini perubahannya hanya typo. Ternyata dalilnya juga banyak berubah, petitumnya juga banyak berubah. Baik, Yang Mulia. Ya, gimana itu? Ya, seperti saya katakan tadi, Yang Mulia, kita ingin membuktikan. Enggak bisa, kan ada aturan hukum acaranya juga. Baik, Yang Mulia. Gimana? Ya, tapi KPU untuk perhatian KPU juga itu nanti pihak terkait untuk merespon bagaimana ini. Atau? Tapi tidak direspon sekarang, ya. Baik. Atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak, SHMH, dan Louis Luki Taolin dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, memerintahkan KPU Kabupaten Malaka untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pemohon yakni pasangan calon nomor urut. Itu yang dibaca sekarang nomor berapa itu? Jadi nomor berapa sudah itu? Berubah lagi kan? Terakhir nomor berapa? Supaya saya nyocokkan di sini. Yang Mulia, nomor 11. Oh, itu permohonan 10 dan perbaikan. 10 dan 11 Yang Mulia. Yang permohonan yang tanggal 22. Nah, iya, makanya itu. Ya. Jadi sudah disampaikan, ada di hukum acara, di PMK kita sudah ada, sudah jelas. Ya. Ya. Kalau keadilan substantif, kalau nanti 5 tahun lagi baru ketemu keadilan substantif. Ya, ini namanya proses. Jadi ada proses formal dan proses material. Itu yang harus diikuti. Ya. Terus kemudian tadi Anda juga menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi tahun berapa? Tahun 2010. Pilkada sekarang itu sudah modelnya sudah berbeda dengan pilkada tahun 2010. Sehingga aturan main yang digunakan juga sudah berbeda. Jangan menggunakan aturan main yang sudah beda, gitu. Ini untuk jadi perhatian bersama. Ya, baik. Sudah semua petitumnya? Baik, Yang Mulia, nanti kami akan menyerahkan seluruh berkas ini kepada Yang Mulia. Ya, itu yang permohonan perbaikan baru berarti ya? Sama yang lama juga, Yang Mulia. Oh, yang lama kita sudah punya semua. Ya.
Itu yang disampaikan tadi ada perubahan dalil dan perubahan petitum disampaikan. Baik, Tolong Yang Mulia. petugas tolong diambil. Itu sudah Ada soft file-nya juga nanti kami Enggak, serahkan. sudah disterilisasi. Sudah, Yang Mulia. Nah, petugas silahkan diambil. Oh ya, kalau itu diambil. Nanti untuk termohon, ya, Bawaslu dan pihak terkait itu nanti bisa Yang Renvo ya. minta dokumen ini setelah dikopi oleh mahkamah, ya. Nanti setelah sidang ini berakhir bisa diminta di kepaniteraan nanti, ya. Supaya Anda juga silahkan kalau mau bereaksi atau cukup bereaksi mengatakan bahwa perbaikan ini sudah tidak menyangkut perubahan silahkan terserah pada saudara-saudara. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Itu ada juga. Itu sudah ada kopinya itu. Oh, kalau ada kopinya ada, tinggal nanti dibagikan itu. Begini, para pemohon, kalau ada bukti tambahan sekarang supaya diserahkan. Ada bukti tambahannya? Bukti tambahannya nanti diserahkan, semuanya sudah dirinci. Bukti tambahannya masih berapa itu? Banyak. Bukti tambahannya untuk merinci bukti-bukti sebelumnya. Bukti tambahan yang dibawa naik ke atas adalah bukti tambahan yang berupa hanya berapa lembar saja, dan itu sudah sterilisasi Yang Mulia. Sedangkan bukti tambahan yang jumlahnya banyak masih tetap di bawah. Ya. Ya. Nanti kita serahkan Yang Mulia. Terima kasih. Kalau nanti enggak, ini nanti harus disahkan di sini. Masalahnya ya. masih ditahan di bawah Yang Mulia. Hah? Masih ditahan di bawah semuanya. Ya kalau begitu daftarnya, coba daftarnya. Ya. Nanti kita cek. Lagi sterilisasi Yang Mulia. Hari disterilisasi Yang Mulia. Nanti kalau memang begitu ya, kalau yang jumlahnya banyak masih di bawah, itu nanti diserahkan di bawah, nanti akan kita sahkan bersama dengan kita mengesahkan buktinya pihak termohon dan pihak terkait. Ya. Tapi kalau berupa hanya beberapa lembar saja, segera diserahkan sekarang. Izin Yang Mulia, teman saya bisa mengambil di bawah. Itu berapa banyak? Untuk Jumlahnya simbol banyak apa, Yang Mulia. Hah? Jumlahnya banyak sementara disterilisasi tadi. Sudah Oh ya udah, Sudah nggak usah selesai. diambil nanti aja setelah ini. Ya, Baik, siap. Yang Mulia. Sudah ada di depan sini. Sudah ada. Oh kalau sudah ada di depan sini silahkan diambil. Boleh ya? Terima kasih Yang Mulia. Izin. Nah tapi nanti di verifikasinya bisa ya? Hah? Ya kan berarti besok bisa. Dibawa masuk sini saja, nanti diverifikasi akan disahkan pada sidang yang berikutnya. Baik, jangan keluar semua, udah di situ aja salah satu. Ya, sekarang kita sudah selesai untuk permohonan perkara 24. Sekarang yang mulia permohonan cukup? Baik, kalau begitu 3 pemohon sudah menyampaikan perbaikan permohonannya. Sebelum menginjak acara yang lain, ini kita akan sahkan yang sudah diverifikasi, kecuali bukti tambahan yang jumlahnya banyak tadi kan kita harus verifikasi, jadi nanti akan disahkan bersamaan dengan bukti pihak termohon. Besok lain kali untuk kesempatan persidangan yang pertama seperti ini, kalau ada bukti tambahan dari saudara-saudara segera pada pagi hari diserahkan supaya bisa diverifikasi, ya. Baik, sekarang perkara 24. Saudara mengajukan tambahan bukti banyak kan? Yang akan disahkan nanti, ini belum diverifikasi. Nah, daftar buktinya hanya 3 rangkap. Tadi kurang 1. Sebagian masih di... Ya, nanti ditambahkan. Ya, itu nanti akan disahkan pada sidang kemudian yang kedua. Sekarang yang sudah dianukan ada catatan ketidaksesuaian penomoran antara daftar bukti dengan buktinya fisik. Misalnya P3, bukti P4, terus kemudian P8, P18, P19 hanya 1 rangkap. Betul ya? Nanti dikompliti. Sekarang yang saya sampaikan, saudara mengajukan bukti sementara ini yang sudah lengkap P1 sampai dengan P20. Betul? Baik, disahkan P1 sampai dengan P20 dengan catatan yang ketidaksesuaian tadi nanti disesuaikan. Ya, disahkan. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Yang mulia, Mana ini? perkara 24. Perkara 24 dari pihak Ini untuk
Pihak perkara 24 apa ya? Pihak terkait. Ya, Kita pihak kenapa? terkait. Pihak terkait mohon untuk agak. Kenapa? Semuanya ditunda sama kan? Kenapa? Apa yang sampaikan aja? Perkara 24, kenapa? Jadi hanya minta untuk agendanya apa sama dengan perkara 19 sama 50. Loh, tadi sudah disampaikan untuk perkara 24 itu siapa saja, apakah pemohon, apakah termohon, apakah Bawaslu atau pihak terkait, diadakan pada hari Senin 1 Februari 2021 pukul 8. Agendanya apa? Kalau hari ini pemohon yang bicara, besok itu tiga-tiganya bicara. Jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Tidak ada, Sudah, terima kasih. Tidak ada ya. Kemudian perkara nomor 24, Kabupaten Malaka, pihak terkaitnya Dr. Simon Nahak dan Louis Luki ada? Hadir yang mulia. Baik. Surat permohonan yang mulia maksudkan? Tidak pakai surat permohonan, tapi langsung di dalam persidangan. Bisa dilakukan. Begitu selesai persidangan ini, silahkan melakukan insage. Ya, nanti didampingi oleh panitera pengganti dan pemohonnya untuk menyaksikan bersama. Ya, baik. Ada lagi tadi dari mana? Cukup. Kalau cukup, maka Prof. Aldi ada yang mau sampaikan, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini untuk Bawaslu ya, kami hanya mengingatkan bahwa keterangan Bawaslu itu keterangan yang berkait dengan dalil pemohon. Ya. Jadi Anda menerangkan itu ada kaitannya dengan dalil pemohon. Jadi kalau Anda menerangkan tidak ada kaitannya dengan dalil pemohon, itu nggak akan dipertimbangkan nanti ini. Jadi Anda menjawab bukan melaporkan. Ini jelas ya. Menjelaskan atau menerangkan apa yang didalilkan oleh pemohon. Bagaimana Anda melakukan pengawasan terhadap yang didalilkan itu? Apa yang Anda lakukan? Terima kasih Pak Ketua. Baik. Jadi penjelasan Prof. Saldi tadi, untuk Bawaslu di sini statusnya adalah pemberi keterangan. Pemberi keterangan biasanya selama ini Bawaslu menceritakan dari awal. Kita melakukan ini, sosialisasi ini itu nggak perlu, ya, karena apa? Persidangan sekarang ada line-nya yang jelas, dibatasi waktunya. Oleh karena itu, nanti silahkan Anda, kalau tertulis menceritakan semuanya silahkan, tapi yang disampaikan dalam persidangan ini, Anda hanya menyampaikan pokoknya saja, yang merespon dari apa yang didalilkan oleh pemohon. Ya, baik, sudah cukup. Ada lagi, Bro? Yang mulia, Pak Monan, cukup. Baik, kalau begitu, terima kasih pemohon perkara 19, 24 dan 50. Terima kasih para termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Saudara pada persidangan yang akan datang sudah langsung memasuki ruang persidangan ini. Ya, baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.